Bacaan kita pada saat ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita saat ini disimpulkan dalam suatu tema, yaitu berdamai dengan Allah. Shalom. Kata ini sering kita pakai atau kita ucapkan dalam pertemuan kita dengan sesama umat Kristiani. Lalu, apa arti dari kata shalom ini? Ya, kita tahu apa arti dari kata shalom ini. Dalam bahasa Ibrani, shalom artinya damai sejahtera. Namun, apa makna dari kata shalom yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hanya sekedar ungkapan untuk bersaing dengan saudari-saudari kita umat Islam? Misalnya, yang sering kita dengar, kata Assalamualaikum. Kata ini hampir sama dengan shalom. Arti kata shalom yaitu tidak ada keributan, tidak ada perpecahan, yang ada hanya tenang dan teduh. Dalam mengucapkan kata shalom, berarti kita menginginkan suasana damai, tidak ada perpecahan, tidak ada keributan. Yang ada hanya tenang, teduh. Intinya yang ada hanya rasa nyaman, aman, dan damai. Ya, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita menginginkan hidup damai, hidup tentram. Namun, bagaimana cara kita mewujudkannya? Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa mari kita membuang, mematikan segala kebencian, segala kedengkian yang ada dalam diri kita. Kita bangun damai dalam kehidupan kita. Kita berdamai dengan sesama kita. Kita berdamai dengan Tuhan. Ya, ada sebuah ungkapan mengatakan, cintailah cinta. Sebuah ungkapan yang sangat indah. Ungkapan yang memberikan petunjuk atau syarat bahwa untuk dapat mencintai sesuatu, kita harus mencintai cinta itu dulu. Seperti ketika kita mau merasakan damai, maka mestinya kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan sesama kita, terlebih kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi agen-agen atau orang-orang pembawa damai kalau mulut kita masih sering dipenuhi dengan gosip, hati kita masih dipenuhi dengan rasa benci, iri hati, cemburu, bahkan mudah tersinggung? Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak mampu membawa damai? Kita tidak mampu memberitakan damai. Bukankah Allah menawarkan setiap kedamaian kepada kita sebagai umat manusia? Ya, ada sebuah ilustrasi, yaitu ada dua orang bersaudara hidup berdampingan. Mereka hidup rukun, saling mengasihi, saling menyayangi dalam kehidupan mereka. Mereka pun penuh kasih terhadap sesama mereka, sehingga mereka sering membawa damai dalam kehidupan mereka. Namun suatu hari ada orang yang begitu benci dengan kedamaian kedua saudara ini. Dengan berbagai cara, dengan berbagai cerita, dia berbohong dan berhasil mengadu domba kedua saudara ini. Kedua saudara ini semakin hari semakin membenci satu dengan yang lain. Si adik misalnya, karena membenci kakaknya, dia membuat saluran air di antara rumahnya dan dengan rumah kakaknya.
sebagai ungkapan bahwa dia mau membuat jarak di antara mereka. Melihat hal itu, hati si kakak panas. Kemudian dia memikirkan bagaimana cara membalas tindakan adiknya ini. Sementara memikirkan cara yang tepat, tiba-tiba datanglah seorang ke rumah si kakak untuk menawarkan jasa pekerjaan. Orang itu sangat berharap agar bisa bekerja apa saja di rumah si kakak. Akhirnya, dengan tersenyum, si kakak menerima tawaran orang itu dan membawa dia ke belakang rumahnya. Di sana ia menunjukkan berbagai kayu, papan, serta peralatan pertukangan. Kemudian dia menyuruh orang itu untuk membuat pagar setinggi-tingginya antara rumahnya dengan rumah adiknya. Setelah memberi petunjuk, dengan rasa puas, si kakak pun pergi jalan-jalan sambil tersenyum. Dia merasa bahwa dendamnya telah terbalaskan. Lalu apa yang terjadi? Orang yang disuruh membuat pagar itu justru membangun jembatan di atas saluran air yang dibuat oleh adik. Ketika jembatan selesai itu, si adik mendengar keributan di belakang rumahnya. Dia keluar dan melihat apa yang terjadi. Ketika melihat jembatan yang telah selesai itu, hatinya begitu terharu dan tak terasa air matanya menetes. Pikirnya dalam hati, sungguh mulia hati kakakku. Walaupun aku memperlihatkan kebencianku kepadanya, ia tidak membalas, tetapi justru memperlihatkan ia mau berdamai denganku. Pergilah si adik itu, duduk di jembatan sambil menangis dan menunggu si kakak. Ketika si kakak kembali ke rumah, betapa terkejutnya ia melihat apa yang dibuat oleh seseorang yang disuruhnya. Sebuah jembatan, dan di atas jembatan itu ia melihat adiknya sedang menangis. Dia pun segera berlari ke jembatan itu. Ketika tiba di sana, si adik langsung memeluk kakaknya dan meminta maaf segala perbuatannya selama ini. Dengan rasa heran, bercampur haru serta bahagia, si kakak pun segera meminta maaf kepada adiknya. Akhirnya, mereka bercerita satu dengan yang lain dan menyadari bahwa mereka ditipu oleh orang yang tidak menyukai kebahagiaan mereka, kedamaian mereka. Bohong yang dikatakan orang tidak senang mereka bahagia. Tiba-tiba muncullah orang yang membuat jembatan dari rumah sambil tersenyum bahagia, menghampiri kedua bersaudara itu. Kedua bersaudara itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada orang yang tidak dikenal. Dan mereka berharap agar orang itu tinggal di rumahnya beberapa hari. Tapi seorang itu pun mengucapkan terima kasih untuk kebaikan mereka sambil berkata, masih banyak jembatan-jembatan kasih yang harus saya bangun di dunia ini. Itulah tugas kita. Jika kita bahagia dengan jembatan kasih yang sudah ada di antara kita, maka perbuatlah juga demikian kepada orang-orang yang sangat membutuhkan jembatan kasih itu. Ya, sidang persekutuan yang sama-sama berbahagia dalam Yesus Kristus. Dari ilustrasi di atas tadi, menyampaikan kepada kita bahwa dalam Yesus Kristus, Allah menawarkan perdamaian kepada manusia. Kemanusiaan Yesus sebagai teladan manusia sejati, rela berkorban untuk perdamaian Allah dengan manusia. Sebagai pemuda-pemudi, sebagai penerus gereja, sudahkah kita menjadi tawaran perdamaian? Sudahkah kita membawa damai kepada sama-sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Terpujilah Kristus, haleluya, amin.